Mana dulu? STM Bayu, Pak, STM. Oh, Ilham dari Jogja. Akbar, Akbar, Firmansyah. Masih di dari Saya mana, Akbar? dari Kudus, Pak. Kudus, dekatnya Kudus, Pati Jawa itu. Tengah. Iya, iya, Oh, masih di Kudus sekarang? masih Oh, masih. Berarti gak ikut besok sama teman-teman? ikut apa, Pak? Ada kumpul di Jogja maksudnya. Semester Datang nggak? 2. Kenapa? Enggak, enggak, Pak. Semester Oh, 2 ke oke, sana. oke. Masih banjir ya Kudus itu? Enggak aja. Masih. Enggak. Oke, oke, Akbar. Aryan Beni. Aryan, dari mana kamu, Aryan? Iya, Pak. Aku dari Wonosobo. Wonosobo, Pak. Kayaknya Wonosobo. ada dosen dari Wonosobo Iya, Pak. juga deh. Dosen di sini. Iya, Pak. Udah ketemu belum ya? Bu Wahidat. Belum, Kenapa? belum, Pak. Belum. Bu Wahidat belum masuk kelas. Bu Wahidatik. Ibu Oh, yang Wida. ya Bu Ida. Udah, Pak. Ya itu dari Wonosobo maksudnya. Iya, Pak. Oke, oke, Orient terus Bintang, Bintang Gumilang. Dari mana Bintang? Dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi, deket yang tempat KKN itu? Enggak. Enggak ya. Masih di Banyuwangi dari ini. Enggak, Pak. Iya, masih di Banyuwangi. Oke. Zikru Akbar. Dari Ternate, Pak, saya. Jauh banget. Sekarang di Ternate Zikru. Iya, iya, masih di Ternate. Sinyal oke ya? Aman, aman, aman. Oke, oke. Terus Duta Septian. Dari Madiun, Pak. Madiun. Temennya siapa tadi ya dari Madiun? Bimo. Kamu lagi di Indomaret juga itu? Enggak, ini masih di rumah. Oh, oke. Duta, kemudian Aris. Dari Pacitan, Pak. Pacitan itu di Jawa Timur, yang Jawa Timur ya? Iya, no, Pacitan. Oke. Pacitan terus Ahmad Fauzi. Dari Bandung, Pak. Ini kok kebanyakan cowok ya kayaknya. Iya gak? Iya, Pak. Ahmad Fauzi dari mana? Bandung. Oh, dari Bandung. Oke, Ahmad Fauzi. Alisa Putri. Halo Alisa. Halo Pak, Dari mana Alisa? dari Jogja, Oh, dari Jogja. SMA mana? SMA 6 Jogja. Oh, ikut itu ketemuan besok. Cowok doang ya? Iya. Nggak tahu Pak. Oke, Alisa. Andreas? Iya, Pak. Dari mana Andreas? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja juga. Iya. Jadi base camp besok. Waduh, kayaknya ya. Oke, jadi kalau mau ada yang nginep di ini teman-teman banyak di Jogja kan. Terus Anugrah Putra. Anugrah. Halo Kak, dari Jogja. Oh, Jogja juga. Oh, banyak kan dari Jogja. Bisa nginep tuh di mana aja. Siap. Oke. Danar dari mana Dan? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja lagi. Jogja lagi. SMA-nya sama kayak SMA berapa? SMA 1 Pakem. Daerah Kaliurang. Oh, iya, oke. Danar, kemudian Dwinanda dari mana? Gimana, Pak? Dari mana dia? Dari Jogja bagian Kulon Progo. Oh,
Besok ikut ya berarti, Dwi. Kalau bisa sih ikut. Iya, kan deket itu, kurang Iya. paling sejam. Edin Dufan, Dilarama. Dari Solo. Dari Solo? Iya. Oh, deket dari Solo ya. Naik KRL. Pas itu Pramex. Pramex sampai. Egia Yosef. Ya, Kak. Ya, Pak. Dari mana Egi? Dari Batam, Pak. Batam. Oh, berarti sekarang di Batam posisinya? Iya, Pak. Oke. Eka Chandra. Halo, Pak. Yang mana itu Eka Chandra? Saya, Pak. Oh iya, dari mana Eka? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja lagi. Banyak sih Jogja. Fajrul, Falah. Oh, tadi yang dari Pati ya? Belum. Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, sekarang masih di Kayen berarti? Masih, Pak. Apa? Masih. Oh, Masih, ada, Pak. Masih di bagus ya Kayen. sinyalnya? Bagus juga. Bagus, Pak. Pakai WiFi. Oh, kayak yang bagian Kayen, bagian selatan itu kayaknya sinyalnya agak jelek deh. Kan itu di bawah pegunungan gitu kan? Iya, Pak. Saya juga daerah situ, Pak. Tapi masih ada sinyal ya? Ya bagus lah. Masih, Pak. Oke. Gadis Diva Liantomo. Gadis, Ya, Pak. asli mana gadis? Dari mana asalnya? Gerobokan. Oh, Grobogan ini berarti sejalur nih kalau pulang bisa satu travel itu. Fajrul, Falah, Gadis, sama siapa tadi yang dari Pati juga? Jadi satu aja, jadi satu travel gitu. Ini masih di Gerobokan berarti, Gadis? Ya berarti Iya, biasanya masih, saya kalau ke Jogja juga lewat Gerobokan, lebih cepat kan itu. Oke, Givari dari mana Giv? Dari Semarang, Pak, saya, Pak. Berarti 3 jam lah dari Ya. ke Jogja. Irfan? Dari Klaten, Pak. Oh, Klaten. deket ya. Deket Oke. Jogja. Enggak terlalu jauh. Terus Yuha Ilaya. Bacanya Yuha ya? Iya, Pak. Dari mana Yuka. Yuha? Dari Ungaran, Pak. Ungaran itu, Marang itu. Ya, oke. Iya. Nggak jauh juga. Terus Made Yudhistira. Dari Jogja, Pak. Dari Jogja tuh. Banyak itu dari Jogja. Udah nginep aja nanti salah satu di masing-masing berapa orang gitu. Ada Melinda. Halo Melinda. Ya, dari Batang, Pak. Batang itu Dekat Pekalongan. oh ya di situ. Jurusan Semarang Pekalongan itu ya? Iya. Oke. Megita itu ketua kelasnya ya? Iya, Pak, saya, Pak. Megita. Panggilannya apa? Megita, Arya. Megi, Pak. Megi aja. Iya, Megi aja. Aslinya mana Megita? Asli Jogja, Apa? Pak, saya. Asli Jogja, saya asli Oh, Jogja. Jogja. Oke, Michael Caleb. Michael Caleb ya? Caleb, Pak. Caleb. Oke, Michael Caleb. Dari mana Michael? Dari Tasik, Pak. Tasikmalaya. Oh ya, saya pernah sekali ke Tasik ngikutin acara sesuatu. Kemudian Muhammad Alfian Dari Gresik, Pak. dari Gresik. Saya dari Gresik. Iya, Pak. Gresik itu Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur, Pak. Terus Muhammad Iqbal. Dari mana, Iqbal? Dari tadi, Pak. Dari apa?
Dari Seragen, Pak. Oh, dari Seragen. Seragen itu oh ya deket, nggak terlalu jauh. Saya kira dari apa? Kagi itu apa? Dari tadi. Iya, dari tadi, Pak. Muhammad Akbar. Dari mana Akbar? Dari Wonosobo, Pak. Oh, Wonosobo. Temennya siapa tadi ya? Saya lupa dari Orin. Orin. Oke, Akbar. Mustafa Syafi. Dari Jogja. Jogja. Oke. Ya. Naura. Dari mana Naura? Dari Sukabumi, Pak. Dari mana? Sukabumi. Sukabumi. Yang dekat Bogor sama Bandung. Oh iya. Oke. Dari situ. Sukabumi. Nur Ardian, Ilham Putri. Dari Sidoarjo, Pak. Dari mana? Sidoarjo. Oke. Nur Sifa Maulidini. Dari Jogja, Pak, saya. Dari Jogja. Oh iya. Berarti banyak ya dari Jogja. Nurul Dita, dari mana Nurul? Saya dari Jogja, dari Sidoarjo, Pak. Oh, dari Sidoarjo. Oke. Koyimudin. Dari Bumen, Pak. Bumen. Apa, Mbak? Logatnya. Iya, apa? Iya. Saya banyak teman-teman Kebumen, bahasanya khas Kebumen. Pak Panut dari Kebumen, Pak. Siapa? Pak Panut dari Kebumen kan? Siapa? Pak Rektor, Pak Panut. Oh, iya dari Kebumen. Terus oke, Rafli dari mana? Jombang, Pak. Dari mana? Dari Jombang. Jombang. Oke, Jombang Jawa Timur ya. Ratih Dewi dari mana Ratih? Mojokerto, Pak. Mojokerto Jawa Timur ya. Ya. Oke. Ratu Luih. Halo, Pak. Dari mana? Dari Banten, Pak. Banten. Oh. Aksennya Jaksel nggak? Banten itu nggak kena ya? Ada sebagian kena, ada sebagian enggak. Oke, Riza Perdana. Dari Solo, Mas. Pak. Oke, Riza dari Solo ya. Deket berarti. Ricky Begi. Dari mana Ricky? Trial version. Kedengeran nggak? Dari mana? Kayaknya nggak kedengeran dari Ricky suaranya. Trial version. Error mungkin, Mak. Mic-nya error mungkin, Pak. Oh, berarti bukan saya ya. Error, Pak. Kemarin. Tadi kayak bilang trial version apa? Trial version. Oke, Ricky. Satura Aditya. Ya, Pak. Halo Satura, dari mana? Dari Halo, mana? Pak. Dari Jakarta. Dari mana? Dari Jakarta, Pak. Jakarta. Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta mana? Jaksel bukan? Jakarta Utara. Utara. Iya, masih ada inilah ya aksen-aksennya. Oke, Satura. Tariza Sofiah. Ya, Pak. Dari mana? Dari Nganjuk. Nganjuk. Ya. Nganjuk itu Jawa Timur bukan? Jawa Timur ya? Ya. Timurnya Madiun. Oh ya. Berarti bisa itu satu jalur sama tadi teman-teman Madiun kalau mau jadi satu travel itu kan jalan-jalan satu arah. Terus Timotius Eka Paksi. Iya Pak, saya. Mana dari mana Timotius? Panggilannya apa? Timo, Moti. Dari mana? Timo. Pak.
Panggil dari mana asli? Dari Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Tadi kayak sama siapa ya? Saya kok lupa, belum hafal Rafli. sih. Oh, Rafli, Pak. yang dari Jombang berarti. Oke, Timotius. Zahwa. Zahwa. Saya dari Tulungagung, Pak. Tulungagung itu masih Jawa Tengah ya, Tulungagung? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, Temanggung ya? Sebelahnya Ya, Jawa Kediri. Tengah itu Temanggung ya, Tulungagung Jawa Timur. Oke. Oke, kayaknya udah. Ada yang belum di mention tadi? Udah semua ya? Wakidati, Pak. Itu dosen kalian maksudnya itu? Lagi ikut kuliahnya di sini. Oh, Ricky dari Medan. Oke. Ada yang belum? Udah semua ya kayaknya? Oke, jadi bisa kita mulai kuliahnya. Jadi kita nanti jadwalnya sampai jam 15.40 kali ya. Biasanya kalau siang-siang gitu agak ngantuk gitu ya, apalagi rumus-rumus gitu. Jadi sabar ya kalau nanti ditahan, semoga tahan. Jadi nanti sistem kuliah saya itu, ini saya record perkuliahannya, jadi nanti saya upload di YouTube, jadi nanti teman-teman bisa lihat kapan saja, ya gitu. Jadi bisa habis kuliah ini, bisa diputar ulang malam hari, siang hari, pagi hari, dan lain sebagainya, kalau nanti akan ngerjain tugas, kayak gitu. Terus, saya assessment-nya, penilaiannya nanti, saya tidak berpacu di nilai akhir di UAS, enggak. Jadi kayak misalnya pertemuan ini ada tugas, jadi kayak tugas-tugas yang tiap pekan itu kalian kerjain, itu nanti diakumulasi. Jadi mungkin presentase UAS mungkin 40 atau 50%, selain itu dari kuis, dari tugas, dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa ketika tugas-tugas itu dimaksimalkan nilainya kayak gitu, sehingga kalau misalnya UAS nanti nilainya buruk, nggak jelek-jelek amat nilai akhirnya kayak gitu. Dan nanti dari nilai akhir itu digabung dengan nilainya Pak Adi sebelumnya, dapat nilai akhir kalian untuk mata kuliah Hidrolika kayak gitu. Oke, jadi seperti itu untuk gambarannya ya. Jadi kita mulai aja kuliahnya. Bentar, saya present terlebih dahulu. Sore ini Hidrolika. Oke, ini kelihatan ya slide-nya. Pak, permisi, suaranya nggak ada, Pak. Suaranya Bapak nggak keluar. Suaranya hilang, Mbak. Belum, Pak. Belum kedengeran. Belum, Pak.
Selamat sore Bu Ida. Ini kedengeran udah suaranya? Iya Pak. Sudah Pak. Oke, saya share lagi ya. Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Suara saya kedengeran? Suara saya kedengeran? Dengeran Pak. Dengeran Pak, udah. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi tuh saya nanya kemarin Pak Adi materinya yang dibahas apa saja. Jadi kalau nggak salah ada dimensi, ada keseimbangan benda terapung, ada hidrostatika, ada apa lagi? Sifat-sifat zat cair, Pak. Oke, sifat-sifat zat cair, kemudian apa lagi? Udah itu aja. Distribusi tekanan kayaknya, Pak. Apa? Distribusi tekanan. Distribusi tekanan. Iya. Oh itu Oke. hidrostatika ding, Pak. Oke, jadi untuk yang pertemuan dengan saya nanti selama 5 pekan kayak gitu. Jadi nanti saya ada minggu ini itu kurang lebih sebenarnya materinya nanti kinematika zat cair, persamaan Bernoulli sama persamaan momentum. Cuman kalau misalnya hari ini nggak selesai, akan saya lanjutkan ke pekan kedua. Pekan kedua itu nanti ada aliran melalui pipa, aliran melalui sistem pipa, baru nanti pekan berikutnya lebih banyak ke aliran mantap melalui saluran terbuka. Jadi kalau misalnya apa istilahnya? Kalau kita berbicara hidrolika itu sebenarnya kita bayanginnya kayak drainase di depan rumah kita itu loh, atau sungai-sungai kayak gitu. Nah itu kebanyakan kita akan belajar seperti itu, basicnya. Jadi di bidang teknik sipil, ilmu sipil basah gitu ya, ilmu sipil basah itu hidrolika itu kayak menjadi basicnya gitu loh, basicnya karena memuat banyak teori, konsep, dan lain sebagainya untuk nanti lebih ke applied, terapannya seperti apa. Kayak ada hidrologi, kemudian desain drainase, desain irigasi, desain bendungan, kayak gitu. Ini semua nanti awalnya dari hidrolika. Kayak gitu. Beberapa konsepnya nanti dari hidrolika, kayak gitu. Oke, ini suara saya masih kedengaran ya? Masih Pak. Masih Pak. Oke, jadi kita bahasnya kinematika zat cair. Jadi uniknya teknik sipil, uniknya kita belajar engineering itu kayak kita mempelajari sesuatu yang sebenarnya itu di sekitar kita, terus kayak nggak kepikiran buat dianalisis, akhirnya muncullah mata kuliah atau rumus-rumus ilmu yang akan mempelajari itu semua. Jadi kinematika zat cair itu kayak kita mempelajari suatu zat cair yang ada di sekitar kita gitu kan, misalnya kita minum, aliran pipa, kita buka keran air, kemudian apa lagi ya, ya kalau ada berhubungan sama air itu pasti ada kaitannya dengan hidrolika. Jadi kalau kalian lihat air ketika di bak mandi kayak gitu, ingatlah hidrolika. Ketika kalian minum, ingatlah hidrolika. Jadi kayak hidrolika adalah teman sehari-hari gitu loh istilahnya. Jadi kinematika zat cair itu kayak mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Jadi kinematika itu kayak istilahnya adalah gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Jadi macam aliran, kalau teman-teman tahu kan ada aliran yang kayak tenang gitu kan, aliran yang tenang, ada aliran yang cepat kayak gitu. Nah itu bisa diklasifikasikan sebagai beberapa macam aliran. Kayak aliran invisit, aliran viskos, kemudian aliran laminer dan turbulen, kemudian aliran mantap atau steady flow, kemudian aliran tak mantap, unsteady flow, seragam dan tak seragam, aliran 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, sama aliran rotasional dan tidak rotasional. Jadi mungkin awal-awalnya emang
agak susah untuk membedakan ini aliran apa. Tapi seiring berjalannya waktu nanti, kayaknya saya pikir kalian akan paham dengan banyak latihan, dengan banyak ketemu permasalahan di soal-soal permasalahan di lapangan ataupun nanti di mata kuliah lain setelah ini kayak gitu. Jadi saya pikir nggak masalah. Tapi that's why hydraulics ini hadir untuk mengenalkan aliran ini semua. Jadi kebanyakan nanti kita akan berhadapan dengan aliran-aliran ini. Jadi kalau misalnya ingin mendesain suatu bendungan, kira-kira aliran yang perlu ada di hulu hilir itu seperti apa. Jadi kita akan mempelajari karakteristiknya seperti apa. Terus kalau misalnya ada aliran irigasi kayak gitu, irigasi di sawah, drainase, itu alirannya seperti apa sih? Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah aliran itu lebih ke kayak kecepatannya itu. Ada yang kecepatannya cepat, ada yang lambat gitu. Oke, kemudian itu bisa di-mute bentar, yang kayaknya ada yang bersuara tadi. Kemudian tadi ya, aliran laminar sama turbulen. Aliran laminar sama turbulen kita bisa bahas di sini. Kalau kita lihat aliran di sini, kalau aliran laminar itu kayak aliran yang tenang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di sungai gitu kan, di sungai terus kemudian gak ada gangguan, kecepatannya tetap kayak gitu. Itu kan alirannya tenang itu kan, alirannya bergerak. Nah itu alirannya namanya aliran laminar, aliran viskos. Nah kalau transisional itu kayak ada goyangan-goyangan sedikit kalau di tengah-tengah gitu kan. Biasanya dari hulu ke hilir ada kecepatannya itu naik, yang awalnya tenang kemudian naik. Nah itu alirannya transisi mau ke aliran yang cepat. Nah kalau aliran turbulen ini itu lebih ke, kalau kalian lihat air terjun itu kan ini kan ini apa sih di bawahnya itu banyak loncatan-loncatan air. Nah itu kan cepat kan itu. Nah kurang lebih gambarannya untuk aliran turbulen itu seperti itu. Jadi aliran laminar itu kayak lambat, aliran transisi lebih agak cepat, kemudian kalau turbulen lebih cepat. Kayak gitu. Oke, jadi nanti beberapa materi ini mungkin bisa dibaca sendiri kali ya, nggak akan saya bahas secara detail. Maksudnya ini cuma kayak pengertian apa itu aliran laminar, aliran turbulen seperti apa. Jadi pasti teman-teman di sini juga pasti bisa akses banyak sekali sosial channel-channel di YouTube. Kalau misalnya mau lihat gambar aliran laminar seperti apa, turbulen seperti apa, pasti bisa akses di gadgetnya masing-masing. Jadi udah sangat gampang sekali ditonton yang udah sosial medianya banyak. Kemudian untuk aliran laminar turbulen itu pertama kali itu diinvestigasi sama Osborne Reynolds. Nanti kita punya angka Reynolds di sini. Biasa disebut dengan RE. Oke, cara dapat RE. RE itu rumusnya seperti ini. Ada massa jenis, ada mean velocity, kecepatan, ada diameter, ada viscosity, ada viskositas, kekentalan. Ini harusnya udah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya, tentang istilah-istilah ini. Kalau misalnya ada yang belum disampaikan, nanti ini aja, diinterupsi aja kalau belum pernah kenal istilah-istilah ini ya. Nah untuk angka Reynolds itu dengan rumus yang tadi itu kita bisa tahu dia termasuk alirannya apa. Jadi kalau angka Reynolds-nya itu kurang dari 2000 itu biasa disebut aliran laminar. Kemudian antara 2000 sampai 4000 itu aliran transisi. Nah kalau udah cepat itu biasanya Reynolds-nya lebih dari 4000. Itu termasuk angka turbulen. Nah kemudian untuk angka Reynolds-nya itu satuan-satuannya bisa dilihat di sini ya. Massa jenis, kemudian kecepatan. Jadi kecepatan di sini bisa U, bisa V, tergantung kalian makainya apa ya. Tapi kebanyakan sih secara umum pakainya V, kecepatan. U itu jarang kayaknya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau pakai U atau V, jadi terserah. Kemudian diameter M, kemudian ini ada viskositas dan seterusnya. Jadi angka Reynolds. Jadi angka Reynolds-nya itu tidak punya unit ya. Jadi setelah ini dijabarkan,
Kan ini semuanya bisa dicoret-coret semua, kilogram, meter pangkat 3, meter, second. That's why Reynolds itu nggak punya angka satuan. Bukan angka unit satuannya. Nggak ada satuannya angka Reynolds itu. Oke, jadi misalnya seperti ini. Jadi kita punya suatu pipa gitu ya, kemudian massa jenisnya itu 1000, kemudian punya diameter 0,5. Jadi kayak pipa seperti ini, itu diameternya 0,5 meter, massa jenisnya itu 1000. Jadi massa jenis air itu udah terkenal 1000 ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal nggak diketahui, massa jenis itu pasti 1000. Kalau air, mungkin kalau yang zat cair yang lain agak berbeda. Oke, kemudian viskositas itu misalnya diketahuinya segini. Nah, kita pengen cari berapa maksimum velocity agar alirannya laminar. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita pengen nyari tahu kecepatannya, tapi kecepatannya agar alirannya itu, angka Reynolds-nya itu laminar. Berarti adalah angka Reynolds-nya harus 2000. Sehingga tinggal disubstitusi aja sebenarnya. Kita pengen nyari kecepatan, RE-nya harus maksimal 2000, tinggal dimasukin bla 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 bla. Berarti kecepatan yang diperlukan agar alirannya tetap laminar adalah 0,002. Berarti kan kayak diem itu kan, kecepatan 0,002 itu kan hampir mendekati 0 tapi masih bergerak. Jadi laminar seperti itu. Kalau dibayangin. Bayangin waktu apa ya kira-kira? Ya di depan di sungai gitulah, di sungai terus alirannya kan tenang. Dia tenang tapi bergerak gitu loh. Nah, itu aliran laminar. Kecepatannya hampir mendekati 0 tapi dia bergerak. Nah, misalnya kalau kita pengen nyari kecepatannya berapa agar alirannya menjadi turbulen, artinya RE-nya sama dengan 4000, sama seperti hal ini, dimasukin aja. Oh, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk turbulen ini, turbulen angkanya berapa gitu kan. Jadi kecepatan minimum yang diperlukan adalah 0,0044 meter per second agar aliran yang kita yang ada itu kita pengen jadiin turbulen kayak gitu. Oke, kurang lebih perhitungannya seperti itu sih kalau masalah angka Reynolds. Jadi ini masih sama, cuma rumus. Nah, ini beberapa perbedaan antara aliran laminar, aliran transisi sama turbulen. Jadi
indikasinya itu hanya di kecepatan aja, low velocity, medium velocity, sama high velocity, kayak gitu. Untuk keterangan yang lain nanti bisa dicek sendiri bagaimana cara membedakannya. Cuman kurang lebih kita melihat suatu aliran itu laminar, turbulen, atau transisi adalah dengan kecepatan. Dan dari kecepatan itu kita bisa lihat angka Reynolds-nya berapa. Oke, kita masuk ke fluid dynamics. Oke, jadi kemarin kan kalian udah ini ya, udah berbicara masalah hidrostatik. Hidrostatik itu kayak aliran air tapi dalam kondisi diam. Jadi kita pengen tahu tekanan-tekanan, kayak tekanan kalau di bendungan reservoir itu kan diem kan airnya. Jadi kita pengen tahu tekanan yang terjadi, distribusi tekanan yang terjadi pada tubuh bendungan itu seberapa, itu lebih banyak dianalisis ketika hidrostatik. Nah, kalau kita berbicara masalah hidrostatik adalah hidro yang statis, berarti kan statis itu kan diam. Nah, nanti kalau kita berbicara masalah aliran, itu adalah hidro yang dynamic, hidrodinamika. Jadi lebih apa istilahnya? Dinamis, banyak pergerakan gitu aja. Jadi kita mempelajari air yang bergerak, kurang lebih seperti itu. Oke, ini beberapa case saja. Oke, nah ini beberapa contohnya some fluid flow. Jadi kayak waves. Jadi ombak di pantai itu termasuk dengan pergerakan mekanik, pergerakan fluida. Kemudian ada tornado, kemudian fenomena atmosfer kayak air, kayak banjir, kemudian air mengalir, kondensasi dan sebagainya, itu adalah fluid dynamics, beda-beda bentuknya tapi. Kemudian apa lagi ya? Oke. Nah, itu tadi kita berbicara masalah laminar, turbulen, sama transisi. Nah, kalau yang ini lebih ke apa ya? Perbedaan antara uniform. Uniform itu aliran yang seragam. Tidak seragam, non-uniform. Steady itu adalah aliran yang kondisinya itu berbeda dari titik satu ke titik lain, tapi tidak berubah berdasarkan waktu. Kalau unsteady itu alirannya itu berubah di titik mana saja. Jadi kalau misalnya di sungai misalnya ada titik A, titik B, titik C, titik D kayak gitu kan. Nah, kalau kita berbicara masalah steady, apa ya? Jadi kayak kecepatannya itu kayak tetap gitu loh, tidak bergerak atau tidak berubah terhadap waktu. Kalau misalnya yang unsteady itu kealiran kondisinya itu bergeraknya itu bervariasi. Jadi mungkin di sini lamban, kemudian cepat kayak gitu, beda-beda kayak gitu. Nah, kalau uniform itu antara kecepatan, kemudian tekanan, sama kedalaman itu sama di titiknya. Jadi kalau misalnya ini aliran sungai gitu ya, ini dilihat dari samping, ini titik A, titik B, titik C, titik D, alirannya ke sana. Nah, titik ini itu kecepatannya sama, tekanannya sama, kedalamannya sama. Nah, itu namanya uniform. Kalau non uniform berarti ya beda-beda ini kondisi di titik-titik ini. Ada juga yang steady non uniform, steady uniform. Ini contohnya adalah aliran air dalam pipa. Itu steady uniform. Jadi kalau kita lihat pipa keran itu kan udah tertutup ya alirannya. Alirannya tertutup sehingga kalau kita semprot kayak gitu, tekanan di titik A, B, kecepatannya itu kan sama semua. That's why itu bisa dikatakan sebagai steady uniform flow, aliran yang steady yang uniform. Kemudian yang steady non uniform itu contohnya adalah aliran di pipa juga, cuman ada intervensinya. Mungkin nanti akan bisa lebih detail itu nanti di analisis perhitungannya kali ya. Tapi kemungkinan beberapa contoh steady non uniform flow ini bisa dilihat kalau misalnya lihat ini aja, apa sih istilahnya, kayak sungai yang lagi banjir kayak gitu kan. Itu bukan steady, itu unsteady ya. Steady itu berarti yang tetap tapi non uniform, berarti pipa. Berarti kalau yang banjir dan lain sebagainya itu lebih ke unsteady
Contohnya seperti ini. Unsteady non-uniform flow itu kayak waves di dalam saluran. Jadi kayak ombak di dalam saluran. Itu kan dinamik sekali itu ya. Jadi itu lebih ke unsteady non-uniform flow. Kebanyakan seperti itu. Kalau yang unsteady uniform flow itu a pipe of constant diameter. Jadi diameter yang konstan, pipa satu dengan yang lain itu dipompa, kemudian constant rate-nya itu sama. Kemudian dimatiin pipanya. Jadi kayak kalian lagi buka keran gitu kan, buka keran, gampangnya seperti itu, buka keran terus kemudian dimatiin kayak gitu. Nah itu kan ada beberapa kondisi aliran yang masih banyak airnya, udah ada yang mau habis kayak gitu. Nah itu unsteady uniform flow. Oke, yang one dimensi flow in pipe. Jadi satu dimensi itu lebih ke satu sumbu. Kayak aliran dalam pipa itu kan cuma satu sumbu kan. Satu sumbu X misalnya, sumbu X itu satu dimensi. Kalau misalnya yang dua dimensi ada lagi yang kalau misalnya di bendungan, kemudian di istilahnya di real life itu bisa dua dimensi. Ini streamlines, kemudian ada, oke ini beberapa penjelasan aja sebenarnya. Jadi kita nggak akan bahas banyak masalah ini di sini. Apa ya? Oke, jadi kalau kita berbicara masalah aliran yang bergerak, itu biasa kita sebut di sini kosakatanya namanya debit. Debit itu disimbol sama key. Debit atau discharge. Seharusnya waktu sekolah dulu di high school udah pernah dibahas ya masalah debit atau discharge ini. Nah untuk kita mendapatkan debit, kalau dulu waktu sekolah itu kita cuman pakai rumus Q sama dengan volume per waktu kayak gitu kan. Jadi misalnya ada suatu ember kemudian volumenya 2 liter dalam 25 second, itu berapa debitnya? Nah, bisa dicari dengan cara rumus ini kayak gitu. Nah, untuk debit yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan pada materi hidrolika itu lebih ke debit yang ada di sungai, di drainase, kemudian di mana aja sebenarnya. Tapi nanti variasi atau variabelnya ada beberapa, ada banyak. Jadi nggak hanya volume dan waktu ini. Oke, apa lagi ya ini? Oke, jadi rumus dari debit, volume, debit itu, kan ini volume per waktu kan, volume per waktu, di mana volume ini adalah A, luas, dikalikan kecepatan, dikalikan waktu, per waktu, kayak gini kan. Sehingga nanti untuk debitnya itu cuman Q sama dengan A dikali V. Nah, ini dari mana sebenarnya? Fenomenanya dari sini. Jadi kayak dalam suatu pipa ini kan, suatu pipa ini kalau ada kecepatan yang masuk atau terjadi di sini alirannya, itu kita punya yang namanya mean velocity atau kecepatan rata-rata seperti itu. Jadi nanti kita banyak di kinematika zat cair, rumus Q yang akan kita gunakan adalah Q sama dengan A dikali V. Di luas alas, bukan luas alas, luas benda yang kita sebagai objek gitu kan, dikalikan kecepatannya berapa. Jadi simple example-nya seperti ini. Kita punya suatu luas pipa misalnya, luas pipa 1,2 kali sekian, debit yang terjadi sekian, berapa velocity-nya, berapa kecepatannya, tinggal dihitung aja kan caranya. V sama dengan Q per A kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, ini masih oke, jadi kinematika zat cair itu, kinematika zat cair itu ada hubungannya sama persamaan kontinuitas. Saya agak lupa apakah di sekolah dulu sudah disampaikan persamaan kontinuitas. Kalau nggak salah sebenarnya udah ya. Kalau nggak salah seingat saya kayaknya udah. Jadi kontinuitas itu suatu prinsip konservasi massa. Jadi massa itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. That's why the continuity system atau principle.
Jadi kita sebuah control volume ya, misalnya ada sebuah danau gitu, sebuah sungai, sebuah badan air. Kalau misalnya ada mass flow yang masuk, itu akan sama dengan mass flow yang keluar. Jadi apapun yang terjadi yang masuk ke sini dalam suatu control volume, itu akan sama jumlahnya, sama besarnya dengan volume yang keluar, mass flow yang keluar. Karena seperti yang disampaikan di prinsip konservasi massa ini, bahwa suatu massa itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Sehingga ketika misalnya ada massa yang masuk ke sini, berarti dia juga akan keluar dengan sendirinya. Dia tidak bisa dihancurkan di sini, dia tidak bisa dihancurkan di sini, tidak bisa diciptakan di sini, seperti itu. Jadi kayak misalnya apa ya istilahnya? Kalau aliran pipa gitu loh, aliran dalam pipa itu misalnya ada pipa besar, kemudian ada pipanya mengecil kayak gitu, terus membesar lagi, lebih besar kayak gini. Nah ini aliran yang masuk V, persamaannya tadi ya, V kecepatan sama luasnya ini, luas diameternya ini V1, A1, kemudian ada kecepatan 2 dikali A2 kayak gitu kan. Nah itu prinsipnya adalah Q yang masuk itu akan sama dengan Q yang keluar. Jadi kalau kita misalnya mengetahui diameter A1, mengetahui diameter untuk A2, terus diketahui kecepatan di sini, tapi kita pengen tahu kecepatan di sini berapa. Berarti tinggal di analisis menggunakan persamaan kontinuitas. Jadi Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Kayak gitu. Nah ini sebenarnya penjelasan yang tadi kita bahas ya, tentang massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Oke, jadi saya nggak akan membahas banyak di sini. Nah ini sama, tadi kita udah jelasin bahwa dalam persamaan kontinuitas prinsipnya adalah Q1 sama dengan Q2. Jadi Q yang masuk akan sama dengan Q yang keluar. Itu perlu menjadi apa ya istilahnya, prinsip dasar yang perlu kita perhatikan ya. Jadi misalnya di sini adalah kita punya rumus tadi A1 V1 kemudian A2 V2. Nah ini beberapa ada yang ingin menambahkan massa jenis 1, massa jenis 2. Tapi karena massa jenisnya biasanya itu sama, yaitu air, maka nggak perlu di sini. Karena fluida yang ada di sini kebanyakan jenisnya sama. Jadi kalau ini misalnya ini cairan lain, misalnya oli atau minyak kayak gitu kan massa jenisnya sama. Kayak gitu kan, jadi nggak perlu ditulis lagi, jadi tinggal A1 V1 sama dengan A2 V2 kayak gitu. Oke, jadi misalnya seperti ini, jika area 1 itu 10 kali 10 pangkat min 3 area 1 ini, dan area 2 3 kali 10 pangkat min 3 area ini, dan kecepatan di upstream itu di hulu, di sini kita dapat V1, kita dapat A1, kita dapat A2, berapa yang kecepatan yang di downstream V2-nya, udah tinggal dijabarin aja, gampangnya seperti itu. Oke, ini juga sama ya, jadi nggak perlu saya jelasin banyak contoh, karena ini juga sama, prinsipnya adalah A1 sama dengan A1 sama dengan A2 V2. Tinggal nanti ini diameternya berapa, 1/4 pi di 1 kuadrat V1, luas lingkaran ya, 1/4 pi D2 kuadrat V2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya diketahui diameternya di 1 diketahui, D2 diketahui, V2 diketahui, kan berarti tinggal ini kan udah dapat, tinggal dihitung aja gimana caranya. Oke, ada juga yang seperti ini. Jadi kayak pipa bercabang gitu loh. Jadi sama, prinsipnya adalah prinsip kontinuitas. Jadi misalnya ini Q1 kan masuk kan, ini udah mau keluar, ada Q2, Q3. Sama dengan prinsip kontinuitas bahwa ketika Q-nya masuk, itu akan sama dengan Q2 dan Q3. Jadi nggak bisa ditambah, nggak bisa berkurang, itu pasti sama. Nah setelah itu baru kita dapat rumus yang ini. Tinggal dijabarin aja kan gimana. Jadi intinya adalah yang masuk, Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Entah itu berapapun nanti jumlah pipanya. Misalnya ini ada pipa 1, terus nyabang jadi 3 gitu, ya nggak masalah. Tapi yang pasti adalah debitnya yang masuk ke sini akan sama dengan jumlah dari seluruh debit yang keluar di 1, 2, 3 kayak gitu.
Oke, misalnya seperti ini contoh satu aja, contoh satu ya. Pipa 1 diameternya 50 mm, pipa 1 di sini. Kemudian kecepatannya 2 meter per second. Oke, di sini. Pipa 2 diameternya sekian. Kemudian dia punya kayak 30% total discharge. Jadi dia punya 30% total discharge. Oke. Kemudian pipa 3 diameternya 60. Nah, berapa debit yang terjadi di masing-masing pipa dan kecepatannya juga di masing-masing pipa? Tinggal dihitung aja berarti kan. Ini udah lengkap kan, dia ada V, udah dapat Q. Oke. Kemudian Q2 itu adalah 30% daripada Q total. Q totalnya adalah Q1 kan. Kan Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Kayak gitu. Jadi Q totalnya adalah Q1. Jadi Q2 sama dengan 0,3 kali Q1 sehingga hasilnya sekian. Kemudian Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Karena udah ketahuan nilainya sehingga kita dapat Q1, kita dapat Q2, kita dapat Q3. Tinggal dicari kecepatannya seberapa. Sama seperti ini. Q2 sama dengan A2 V2. Jadi rumusnya cuma itu aja sebenarnya untuk berbicara masalah kinematika zat cair atau persamaan kontinuitas. Jadi gampang sekali, mungkin yang paling gampang di antara yang lain. Gitu, rumusnya tinggal A1 sama dengan V1. Q sama dengan A dikali V. Rumus basicnya. Oke, setelah itu baru dielaborasi, disubstitusi, dapat angkanya. Oke. Jadi untuk contoh-contoh soal ini kita nggak akan bahas secara sinkron, kita nggak akan bahas secara live di sini. Tapi saya akan sediakan nanti video asinkron yang bisa kalian lihat di YouTube. Jadi nggak perlu, maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan atau masih bingung soal-soal tentang kinematika zat cair, debit aliran, nanti bisa diputar ulang aja. Diputar ulang videonya, kurang lebih step-stepnya bakal sama. Jadi untuk contoh-contoh soal di sini, debit aliran dan lain sebagainya tidak akan saya bahas di sini ya. Akan saya bahas di contoh soal di YouTube aja. Warna ini persamaan kontinuitas, contohnya seperti ini. Aliran melalui, ini juga contoh, juga masih sama. Ada di YouTube nanti. Oke, persamaan Bernoulli. Tapi mungkin sebelum masuk sini ada pertanyaan nggak untuk kinematika zat cair, persamaan kontinuitas? Gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Karena saya rasa cuman itu aja rumusnya. Q sama dengan A dikali V. Tinggal nanti apa namanya ya? Dijustifikasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Itu nanti seperti apa? Nanti kalau misalnya udah latihan soal lebih gampang nanti memahaminya. Oke, mungkin untuk persamaan Bernoulli saya nggak akan bahas banyak untuk hari ini, mungkin sekilas dulu aja untuk pengenalan seperti itu. Tapi nanti persamaan Bernoulli ini lebih ke apa ya? Jadi kalau ngerjain soal itu mungkin dalam hidrolika kita harus ngerjain soal pakai hafalan rumus, harus tahu rumus ini dan rumus itu kayak gitu. Tapi saya pengennya itu kayak gimana ya? You know the concept, jadi kalian tahu konsepnya seperti apa. Jadi kalau kalian dihadapkan oleh kasus atau soal apapun, kalian nggak perlu lihat rumus, udah tahu cara ngerjainnya seperti apa. Jadi harapannya sih di persamaan Bernoulli ini kayak gitu. Kalau di kinematika tadi kan cuman gampang kan, cuman Q sama dengan A dikali V. Tinggal diubah-ubah dikit, modifikasi soal udah bisa diikuti karena gampang rumusnya. Kalau persamaan Bernoulli ini rumusnya kan panjang, tapi harapannya adalah kalian nanti bisa ngikutin step by step ngerjainnya seperti apa, sehingga kalau kalian dapat permasalahan apapun, kalian bisa ngerjain itu kasusnya. Oke. Ini Bernoulli belum dibahas Pak Adi ya? Belum, Pak. Oke. Berarti akan saya bahas di sini. Jadi untuk Bernoulli itu juga sama, prinsipnya adalah persamaan kontinuitas yang tadi kita bahas, aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Jadi A1 V1 sama dengan A2 V2 kayak gitu.
Oke, jadi ini cuma contoh soal juga sebenarnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Nanti akan saya share materi ini. Oke, nanti juga ada persamaan momentum. Persamaan momentum mungkin enggak hari ini. Jadi kita akan skip dulu persamaan momentum. Tapi kurang lebih sama sih persamaan momentum, gimana cara ngerjainnya. Kita bahas masalah Bernoulli itu di mana ya? Bernoulli. Oke, jadi ini masih sama ini sebenarnya. Masih sama kan? Kontinuitas dan lain sebagainya. Jadi untuk persamaan Bernoulli nanti, persamaan kontinuitas masih akan selalu selalu ada. Nah, ini aja contoh kasusnya seperti ini. Jadi mungkin hari ini saya cuma ngajarin gambarnya aja dulu sebelum kita masuk ke soal Bernoulli ya. Oke, jadi sebenarnya untuk gambarnya itu nggak susah sih, sebenarnya nggak susah. Kalau misalnya tahu konsepnya itu gampang. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama, kalau kita pengen gambar, jadi di Bernoulli itu sebelum kita ngerjain soal, kita perlu tahu kayak garis energi, kemudian piezometric head, total head seperti apa. Jadi hari ini kita akan saya jelaskan bagaimana cara gambarnya gitu dulu ya, sebelum kita ke soal-soal kayak gitu. Jadi misalnya ini ada pipa di sini, ada pipa. Jadi pipanya awalnya membesar, kemudian ketika keluar mengecil kayak gitu. Jadi ini kita sebut langkah pertama. Langkah pertama kita tahu pipanya letaknya di mana. Habis itu kita bikin center line. Center line-nya kayak di tengah-tengah itu loh. Di tengah-tengah pipanya itu. Terus habis itu kita cari datumnya di mana. Datumnya itu kayak elevasi paling bawah. Paling bawah seperti apa. Nah, setelah itu langkah ketiga, setelah dapat datum, kita menentukan titik Y1 sama Y2. Y1 sama Y2 itu adalah elevation head. Yes. Bentar. Jadi elevation head di sini. Jadi yang langkah ketiga, kita tentuin atau garis elevation head. Jadi dari titik 1 ini sampai ke datum Y1. Dari titik tengah ini ke bawah datum Y2, itu elevation head. Yang keempat, kita bikin piezometric head, terlebih dahulu piezometric line. Jadi misalnya, jadi ini garis energi itu bebas ya, kita bebas mau gambarnya dari mana. Jadi intinya adalah kita mengikuti ini karakteristik dari pipanya ini. Jadi misalnya kita pengen buat piezometric head ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja miringnya seperti ini, miring. Terus di sini udah mau peralihan, transisi, kemudian mengecil. Piezometric head. Sama dengan total head. Kalau total head itu jadi dia dari sini miringnya itu sama, cuman dia langsung ke bawah. Jadi dia nggak ada transisi pipa ini, ada transisi total head. Jadi habis itu kita dapat garis ini step keempat garis itu, step kelima garis total head, baru step keenam kita menghubungkan antara center line ini ke piezometric head. Ini namanya piezometric head. Jadi P1 per gamma. Ini P2 per gamma. Kemudian yang di sini itu namanya velocity head. Velocity head itu antara P1 gamma ini, P1 per gamma sampai dengan total head ini. Ini V1 kuadrat per 2G. Ini V2 kuadrat per 2G. Jadi langkah-langkahnya setelah dapat ini kita cek yang sini. P1 kuadrat per 2G. Udah kalian dapat gambarnya seperti ini. Oke, contoh lain misalnya seperti ini. Contohnya ya. Jadi ada gambar yang lebih familiar gak ya ini?
Oke, misalnya ini deh contoh Bernoulli ini. Jadi suatu pipa luas tampangnya mengecil dari diameter 0,3 menjadi 0,1 misalnya seperti ini ya. Mengecil seperti ini 0,1. Kemudian selisih elevasi tampang 1 dan 2, tampang 1 di bawah. Jadi tampang 1 itu di sini. Ini tampang 1, ini tampang 2. Karena tampang 1 di bawah berarti gambarnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini kan. Tampang 1, tampang 2 di bawah. Kemudian selisih elevasinya adalah Z. Jadi selisih elevasi antara ini dan ini adalah Z. Oke, debitnya sekian-sekian, tekanannya sekian. Oke, kita nggak akan bahas terlebih dahulu terkait hitungannya, tapi kita pengen gambarnya terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini. Ini pipanya kayak gini kan, mengecil. Ini udah ada Z. Berarti di sini adalah datumnya. Oh sorry, kita sesuai dengan step-stepnya tadi. Kita tahu pipanya, kita gambar garis tengahnya terlebih dahulu. Step-stepnya, kita dapat datum. Udah kan, habis itu kita gambar garis tekanan. Garis tekanan berarti adalah dari sini. Garis tekanan berarti kan gini. Karena ini tidak ada transisi pipanya, berarti langsung kayak gini. Oke. Garis tekanan, habis itu kita ke garis kecepatan. Jadi sebenarnya sama sih, kayak gini. Tinggal gini aja. Oke, jadi kalau kita setelah dapat, habis itu baru kita bisa tahu ini apa. Dari garis centerline ini sampai ke garis tekanan adalah P1 gamma. Dari sini ke sini adalah P2 gamma. Dari sini ke sini itu V1 kuadrat per 2G. Dari sini ke sini V2 kuadrat per 2G kayak gitu. Jadi kalau kalian udah bisa tahu cara gambarnya kayak gitu, lebih gampang nanti kalau misalnya udah tahu gambarnya baru dikerjain soal-soal ini kayak gitu. Ada contoh lagi nggak ya kira-kira? Wait, oh udah beda. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba lagi gambar yang mana ya? Gambar yang ini deh. Jadi ini ada pipa juga, cuma ini beda pipanya aja. Sama ini pipa kita punya center line, jangan lupa center line awal-awalnya. Habis itu kita punya datum, dan baru dikasih nama Z1, Z2. Habis itu kita gambar garis hidroliknya, garis tekanan. Baru bisa kita dari sini ke sini kita kasih simbol. Ini simbolnya bisa P1 per gamma gitu ya. Ini P2 per gamma. Habis itu gambar garis energi sama, berarti dari sini ke sini V1 kuadrat per 2G. Dari sini ke sini V2 kuadrat per 2G. Jadi kayak gitu. Konsep gambarnya kurang lebih. Jadi kalau nanti udah dimodif apapun soalnya itu akan lebih lebih gampang. Lebih gampang kerjain soalnya. Jadi kayaknya awalnya itu aja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ada nggak pertanyaan? Jadi hari ini kita bahasnya kinematika zat cair, itu udah selesai yang persamaan kontinuitas. Kemudian persamaan Bernoulli itu baru awalnya aja. Jadi belum kita bahas secara keseluruhan. Jadi kayak masih pengenalan gimana cara gambarnya nanti dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin pekan depan kita masih ke Bernoulli, persamaan momentum, seperti itu, dan beberapa materi lain. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke. Kemarin pas UTS berapa soal? Ini UTS dulu yang Pak Adi.
Berapa soal? 4 soal, Pak. Berapa? 4. Iya. Iya Pak, 4 soal Pak. Bisa ngerjain semuanya? Sebagian, Pak. Ya berarti intinya kalau misalnya belum terlalu yakin dengan nilainya Pak Adi, berarti ini tinggal kesempatan terakhir untuk dari UTS ke UAS ini untuk memperbaiki nilainya biar nggak jelek-jelek amat gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya kalau misalnya udah ngerjain soal benar kayak gitu, ya bisa mungkin 8, 9 itu bisa sebenarnya. Tinggal kalian aja sebenarnya, tinggal pribadi masing-masing nanti ngerjainnya seperti apa. Kayak gitu. Oke, jadi nanti materinya akan saya share di Elok. Jangan lupa sign up di Elok ya. Jadi nanti kebanyakan saya ngumpulin tugasnya lewat Elok. Nanti saya share materi lewat Elok. Nanti kuisnya juga lewat Elok biasanya. Tugas-tugasnya lewat Elok. UASnya kemungkinan juga lewat Elok kayak gitu. Jadi jangan lupa sign up di Eloknya. Karena nanti banyak materi dan soal-soalnya yang akan saya share di sana. Oke, ada pertanyaan? Mungkin? Jadi kalau nggak ada, kurang lebih kuliah perdana setelah UTS di mata kuliah Fidelika itu kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, perlu dibuka nggak ya grup WhatsApp-nya? Saya tuh khawatirnya kalau buka grup WhatsApp itu pengumuman-pengumuman yang penting itu nanti tenggelam gitu, chat-chat sama chat-chat kalian itu tenggelam gitu. Jadi kami kalem-kalem Pak. Kenapa? Kami kalem-kalem tidak nyepam. Oke, berarti gak apa-apa ya dibuka ya? Baru nyepam. Dibuka saja Pak. Oke, nanti saya buka. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa lewat grup itu aja, kayak gitu. Jadi saya mungkin lebih banyak buka grup WhatsApp-nya. Mungkin beda dengan Pak Adi yang kemarin banyaknya lewat semester gitu ya. Jadi saya nanti kebanyakan informasinya lewat WhatsApp aja, kayak gitu. Ada yang belum masuk grup WhatsApp-nya? Udah masuk semua ya? Ya kalau misalnya belum, silakan masuk. Sama yang belum sign up di Elok UGM-nya, silakan daftar kayak gitu. Di sana hujan nggak sih? Kayaknya di sana hujan deh. Hujan, Pak. Hujan, Pak. Ya di Jogja hujan ya. Hujan, Pak. Solo gerimis hujan, Pak. Banjir. Kain gimana? Hujan nggak, Pak Jirul? Hujan, Pak. Hujan ya? Iya, Pak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Kira-kira ada pertanyaan? Untuk presensi seperti gimana, Pak? Oh iya, belum ya. Jadi presensinya linknya udah saya share di grup WhatsApp itu ya. Coba saya share di chat ini aja, share linknya. Jadi untuk link nanti bisa di-share nggak di chat ini? Ada yang copy paste? Bisa di-copy ke sini nggak, ke chat? Oke, itu ya. Linknya seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya dan seterusnya kita pakai link itu buat presensi. Terus passwordnya biasanya saya pakai nama orang sih. Siapa ya kira-kira? Yang paling rame di grup siapa biasanya? Timotius, Pak. Oke, berarti passwordnya kita kuliah hari ini Timotius siapa? Apa sih Timotius? Yes, Timotius Eka Paksi passwordnya ya. Timotius Eka Paksi.
Semangat Timo. Pakai spasi nggak, Pak? Iya, sesuai dengan namanya Timotius. Timotius, spasi Eka, spasi Paksi. Minggu depan passwordnya Ratu ya Pak. Ratu diam adalah emas. Kenapa Ratu? Kenapa ya? Ratu paling diam Pak. Kita adalah emas ya, Timo. Oke, bisa diatur lah nanti. Oke, kayak gitu. Berarti untuk pertemuan kita hari ini, kalau nggak ada pertanyaan, berarti bisa saya akhiri ya. Pak mau tanya Bisa. untuk NIM itu pakai slash apa garis miring apa langsung? Soalnya itu Bebas pakai angka boleh, pakai lengkap juga gak apa-apa. Kayaknya nggak masalah deh. soalnya di situ tulisannya itu hanya berisi number. Oh, berarti yang angka di tengah-tengah itu aja kali ya? NIU berarti Pak. Nah, NIU. Oh ya. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup, sebelum saya close. Itu materi yang di YouTube sejalan dengan Pak Mantasa atau sudah ada dulu, Pak? Materi di YouTube itu materinya sejalan dengan matkul Pak Mantasa atau ada yang sudah duluan diupload? Biasanya saya uploadnya setelah ini. Jadi ini kan saya record kan kuliahnya, saya upload, kemudian biasanya saya upload juga contoh-contoh soal yang yang akan saya bahas di kuliah ini. Jadi yang sudah saya upload duluan yang udah kuliah duluan kemarin. Oke Pak, terima kasih. Yang Idulika belum ada kayaknya. Idulika. Siapa? Oke, seperti itu. Jadi nanti akan saya share juga playlist yang di YouTube, nanti linknya apa, kayak gitu. Jadi kurang lebih nanti ritme dengan saya seperti itu. Jadi kebanyakan materi nanti ada di Airlock, di YouTube, dan lain sebagainya. Nanti selama sampai UAS nanti seperti itu, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak selain yang tadi masalah YouTube? Ya, berarti ada kuis nggak, Pak? Kenapa? Nanti ada kuis nggak, Pak? Nanti? Maksudnya setiap kelas dulu, Pak. Setiap kelasnya Pak Mantas. Oh, iya, tergantung nanti dah. Gimana baiknya? Mungkin bisa ditunda dulu, Pak. Yang sewajarnya ya Pak ya. Enggak, ntar deh kita lihat. Enggak, maksudnya sebenarnya beberapa tugas yang saya kasih itu kayak buat up nilai kalian kalau jelek di UAS atau jelek di mata kuliah lain. Kalau misalnya bagus terus ya baik maksudnya. Jadi jangan sampai, seharusnya kayak tugas-tugas itu kayak apa ya istilahnya, kesempatan buat upgrade nilainya gitu loh. Karena kemarin tuh banyak yang ini ya, apa namanya, kisah-kisah mahasiswanya beda-beda. Ada yang bagusnya itu nilainya di saya, terus ada yang jeleknya di dosen lain sehingga nilainya jelek kayak gitu. Ada juga yang jeleknya di saya, ternyata di dosen lain bagus kayak gitu. Jadi kalau bisa kayak stabil gitu loh. Kemarin di Pak Adi bagus, kemudian di sini juga baik. Itu nanti hasilnya juga baik kayak gitu. Jadi gampang bisa dapat A kayak gitu, atau A minus, atau A gitu ya, A gitu. Jadi biasanya akan saya informasikan kalau ada kuis atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan untuk memenuhi asesmen di mata kuliah ini, akan saya informasikan lebih lanjut. Oke. Tadi siapa sih yang nanya? Siapa sih tadi? Saya lupa deh. Saya, Pak. Oh iya, siapa itu? Yuka. Suka kuis ya, Yuka? Enggak, Pak. Ini cuma lihat tweetnya Pak Mantas saja. Kenapa?
Melihat di tweetnya Pak Mantas. Melihat apanya? Tweet di Twitter, Pak. Oh. Pak Mantas nge-tweet jangan kuis dadaan. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi kalian perlu curiga kalau misalnya nggak chaos gitu ya sebelum mata kuliah saya itu. Curiga, oh ini kok nggak ada kerjaan, kok gabut gitu ya. Oh kayaknya ada kuis deh. Enggak, biasanya kalau ada kuis saya infoin malam sebelumnya. Oke, siap Pak. Ya, oke. Jadi diikuti aja ritmenya. Saya tahu standar-standar atau batas-batas yang bisa diikuti mahasiswa nanti. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Selain dari Yuka tadi. Yuka suka kuis berarti ya? Ditandai. Pak, kalau nilai UAS atau tesnya jelek jangan ditaruh di highlight Instagram ya Pak. Enggak, biasanya saya taruh highlight Instagram itu yang top 5, top 10 gitu, yang dapat 199 gitu-gitu. Tapi yang di bawah itu ya kalian punya akses sendiri, maksudnya nggak akan ada di story saya biasanya. Kan biasanya saya publikasi reveal grade-nya kan nanti kayak live gitu kan, live di Instagram, mata kuliah ini selesai top 5-nya sekian, top 5-nya orang ini kayak gitu. Ya sebenarnya ada banyak kan yang dapat 9 gitu-gitu. Asal mengikuti ritme yang ini aja di kuliah ini. Nggak terlalu susah sebenarnya untuk mengikuti ritmenya itu. Karena tapi ya itu dulu itu di kelas hidrolika atau mekanika fluida gitu ya. Jadi saya di orang pertama, maksudnya dosen pertama yang ngajar. Kan itu udah saya share kan nilainya, bagus-bagus ya gitu. Terus akhirnya kayak lengah gitu orang-orangnya, mahasiswa tingkat kalian gitu. Terus akhirnya di dosen kedua kayak jelek-jelek dan lain sebagainya. Akhirnya nggak sesuai yang diharapin kayak gitu. Jadi karena ini saya di akhir, berarti kalian bisa kayak target sendiri lah. Kira-kira kemarin di Pak Adi dapat berapa, kira-kira nanti di sini perlu berapa gitu kan. Seperti itu. Oke. Gitu, ada pertanyaan lain? Gak ada ya? Udah? Gak ada. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain nanti bisa di grup WhatsApp saya nanti buka aksesnya buat semua. Oke, saya stop recording terlebih dahulu.